Renungan Hari Minggu Biasa ke-19, Minggu 9 Agustus 2020. Jangan takut, Tuhan tidak melupakan kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Pertama Raja-Raja, bab 19 ayat 9a, ayat 11 sampai 13a. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 9 ayat 1 sampai 5, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Saudara-saudariku terkasih, banyak orang menilai Allah sesuai dengan situasi yang dialaminya. Ketika orang merasa senang karena segala sesuatu yang diperjuangkannya berhasil, orang diberi kesehatan, orang itu akan mencap Allah itu Allah yang baik dan selalu memperhatikannya. Namun ketika manusia mengalami kegagalan, penderitaan, dan malapetaka, Allah selalu dinilai negatif, tidak adil, dan tidak berpihak kepada manusia. Benarkah sikap Allah yang kita imani bertindak demikian? 3 bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat Allah sebagai Allah yang tidak pernah melupakan manusia. Kitab Pertama Raja-Raja menggambarkan Allah itu sebagai Allah yang Maha Pengasih, bukan Allah yang perlu ditakuti. Ia Maha Pengasih karena Allah itu telah menyelamatkan Nabi Elia dari ancaman maut yang direncanakan oleh Ratu Yezebel. Allah menyelamatkan Nabi Elia karena Nabi Elia sangat taat mempertahankan kemurnian ibadat kepada Allah. Dalam situasi keselamatan ini, Elia semakin sadar bahwa Tuhan bermaksud memanggil kembali bangsa Israel untuk berbalik dari jalan yang sesat, bukan dengan tindakan kekerasan, melainkan dengan ajakan yang lemah lembut dari Roh Tuhan. Bila tindakan Allah demikian, mengapa manusia harus takut? Mengapa manusia harus jauh daripadanya? Kita harus semakin percaya bahwa Tuhan yang kita imani tidak akan pernah melupakan kita. Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus secara tegas mengajak jemaat di Roma agar semakin mencintai dan mengasihi Allah, bukan membenci Allah. Mengapa? Karena kasih karunia Allah jauh lebih berkuasa daripada kejahatan. Paulus membandingkan sikap orang Yahudi yang begitu jahat membunuh Yesus Kristus. Sikap mereka ini menunjukkan bahwa mereka menolak keselamatan yang ditawarkan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Karena itu, dengan tegas Paulus mengajak kembali dan berjuang dengan sungguh untuk memurnikan iman mereka akan Yesus Kristus. Bahkan ia berjanji sendiri untuk menghapus segala aib dengan sikap ketaatannya kepada Kristus. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan kehadiran Yesus untuk menyelamatkan manusia yang mengalami ancaman maut. Dalam situasi sulit dan mematikan, Yesus hadir dan memberikan peneguhan kepada para murid-Nya. Inilah aku, jangan takut. Kehadiran Yesus untuk menyelamatkan manusia ini harus ditanggapi dengan iman. Yesus harus dipercayai, diimani sebagai penyelamat, bukan hantu. Dalam situasi sulit, hidup iman para murid harus semakin kokoh dan kuat. Tidak boleh ada keraguan-raguan. Hidup iman para murid harus dilambangkan dengan berjalan di atas air, sesuai dengan perintah Yesus. Justru di tengah-tengah perjalanan karena takut akan ancaman dan bahaya gelombang, Petrus yang mewakili manusia
mulai bimbang dan kurang percaya dengan kata-kata Yesus sehingga ia akhirnya harus tenggelam. Namun dalam situasi ini, Yesus hadir sebagai Allah yang menyelamatkan manusia. Yesus hadir untuk menyelamatkan Petrus. Ia membantu Petrus dalam situasi sulit iman dan hidupnya. Saudara-saudariku terkasih, jangan takut, Tuhan tidak akan melupakan kita. Apakah kita percaya akan ungkapan ini? Orang yang percaya akan selamat, dan yang tidak percaya akan mengalami nasib seperti Petrus. Pengalaman iman Petrus juga menjadi pengalaman kita masing-masing. Ada yang memiliki pengalaman demikian. Kalau ia mampu berjalan di atas air sesuai dengan perintah Yesus, pasti dia akan bahagia, dia akan selamat. Namun ada yang mengalami pengalaman seperti Petrus. Ketika mulai ragu dan bimbang, dia akan alami banyak kesulitan, banyak tantangan, dan kerapuhan iman. Atau bila segala-galanya berjalan baik, maka iman kita akan terasa aman. Akan tetapi bila ada sesuatu yang kurang beres dalam hidup kita akan gampang menjadi bimbang dan kurang percaya akan Allah dan Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan kita, sebagai sabda kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudariku, jangan pernah takut. Tuhan yang kita imani tidak akan melupakan kita. Ia akan selalu hadir untuk menyelamatkan kita. Amin.